kuasa-Mu yang mengalir atas kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan Tuhan, selalu ku sembah nama-Mu Bapa. Yesus, ku sembahkan dengan pujian kami, dengan nyanyian kami, dengan suara kami, dari hati kami, kami berikan padamu Tuhan Yesus. Karena kami tak dapat membalas segala kasih-Mu yang telah tercurah di hati kami.
perkatakan dengan iman kami bahwa Kau Tuhan yang baik, selamanya Kau baik. Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Selalu kan kami berkatakan Engkau Bapa yang baik, segala musim hidup kami. Di setiap langkah kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap langkah kita, selalu perkatakan bahwa Dia Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu tercurah, kasih-Mu melimpah atas kami Bapa. Oh, ku mengangkat tanganku tinggi dan aku berserah kepadamu Bapa, Tuhan kami yang hebat. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan sekali lagi dengan pujian, dengan iman bersama-sama kita mau katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program siaran di hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang kasih dan setia. Kenapa kita harus memiliki kasih dan setia? Dan apa dampaknya kasih dan setia dalam hidup kita? Kita akan pelajari dan kita akan bersama-sama merenungkan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Sekali lagi Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan di dalam ayat ini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa yang dimaksud kasih dan setia itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dua hal ini setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jangan sampai kita kehilangan kasih dan setia dalam hidup kita. Yang pertama kita akan membicarakan apa itu kasih, bagaimana itu kasih. Saudara, kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, maka identitas kita sebagai anak-anak Tuhan akan hilang. Maka dari itu, Amsal mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan Bapak Ibu Saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan yang pertama menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, apa pengertian kasih? Banyak anak-anak Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Seringkali kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau ya Bapa. Tetapi ketika ada firman Tuhan dalam hidup kita, apakah kita sudah mau taat melakukan firman itu dalam hidup kita? Yohanes mengatakan, saudara, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu apa? Akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang hanya berkata aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, di orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan menuruti perintah Tuhan? Seringkali ketika kita dengar firman Tuhan, ambil contoh saudara. Firman Tuhan mengatakan untuk kita boleh mengampuni, untuk kita boleh memaafkan orang lain. Kalau kita dikatakan kita mau menuruti firman Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Artinya apa saudara? Kadang firman Tuhan itu bertentangan dengan hati kita. Benar apa benar Bapak Ibu?
Ada kalau kita dengar firman Tuhan, kamu harus mengampuni. Padahal sesungguhnya kita masih belum bisa mengampuni. Kalau engkau mengasihi Tuhan, sekalipun engkau katakan sulit untuk engkau melakukan, maka orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintah Tuhan. Gak semua firman Tuhan itu mungkin mudah untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mau mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, maka engkau akan menuruti perintah itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam hatimu masih ada kepahitan, ada dendam, ada roh-roh yang tidak bisa mengampuni orang lain, ada roh-roh kecewaan dalam hatimu. Tetapi kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, yang pertama, engkau akan menuruti perintah Tuhan. Sekalipun kadang perintah itu sulit untuk engkau lakukan dan engkau kerjakan. Tetapi karena engkau mengasihi Tuhan, maka engkau melakukan firman Tuhan. Dikatakan mengasihi Tuhan kalau kita apa saudara? Menuruti. Itu yang pertama saudara. Kemudian aspek yang kedua, kita dikatakan mengasihi Tuhan adalah ketika kita memegang perintah Tuhan. Artinya apa saudara? Memegang perintah Tuhan. Kita memiliki prinsip kebenaran dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, memegang perintah Tuhan, kita mempunyai prinsip landasan kebenaran dalam seluruh tindakan kita. Hari ini saudaraku yang kekasih, selain engkau menuruti perintah Tuhan, engkau juga harus pegang firman Tuhan. Karena firman itu adalah dasar pengikutanmu kepada Tuhan. Kalau engkau pegang firman Tuhan, maka apapun yang kau lakukan, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat engkau mengasihi Tuhan. Hari ini saudaraku yang kekasih, menurut perintah Tuhan dan pegang firman Tuhan. Yang ketiga saudara, engkau dikatakan mengasihi Tuhan ketika apa? Engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Atau dengan kata lain, engkau melakukan seluruh perintah Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, di dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus menurut, memegang, dan melakukan perintah Tuhan. Kalau kita boleh melihat bagaimana kehidupan Abraham, saudara. Abraham adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk keluar dari tanah leluhurnya, menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Abraham di tempat asalnya sudah nyaman hidupnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, dia menurut perintah Tuhan, dia pegang perintah Tuhan dan dia lakukan perintah Tuhan sekalipun dia belum tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah, kemana dia harus meninggalkan tanah leluhurnya ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Sekali belum ada kepastian dari Tuhan, tetapi karena dia mengasihi Tuhan, maka dia menurut perintah Tuhan, dia memegang perintah Tuhan, dan dia lakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Itu yang membuat dikatakan Abraham berkenan di hadapan Tuhan, dan dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia enggak hanya berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi dia menurut, memegang, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau sudah menuruti perintah Tuhan? Apakah engkau sudah memegang firman Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang berkata aku mengasihi engkau tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang, menuruti dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Itu definisi tentang kasih saudara. Jadi kita dikatakan kita mengasihi Tuhan kalau kita sudah menuruti, memegang dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, tadi dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita setia kepada Tuhan. Setia itu apa sih saudara maksudnya? Setia itu bisa diambil satu pengertian, kita taat saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita imbangi dengan kita setia. Setia itu taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu.
Itu yang dikatakan setia. Ada banyak anak-anak Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka enggak setia sama Tuhan. Karena tekanan kehidupan mereka, karena himpitan persoalan yang mereka alami, karena tekanan keadaan ekonomi, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berubah setia, tidak lagi mengasihi Tuhan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang taat dan tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Tapi saya percaya orang yang setia pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara, kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, tetaplah setia. Setia juga bisa mengandung satu pengertian saudara, konsisten saudara. Konsisten tetap mengasihi Tuhan. Gak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Itu yang dikatakan orang setia. Jadi saudara, setia tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara semua hari ini, apapun masalah yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan sedang engkau doakan kepada Tuhan Allahmu, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dua hal saudara, kasih dan setia. Jangan sampai meninggalkan engkau. Jangan sampai engkau kehilangan kasih dan setia dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan dampaknya apa saudara? Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, tetap dalam kondisi percaya apapun juga yang terjadi dalam hidupmu, maka dampaknya dalam kehidupan kita dikatakan apa saudara? Kita kembali lagi ke dalam tadi saudara, Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, maka engkau akan mendapat apa saudara? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengarkan program ini tetap mengasihi Tuhan, tetap setia sama Tuhan, maka dikatakan engkau akan mendapat apa saudara? Kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita akan mengalami kasih Tuhan dan kita akan mengalami apa saudara? Penghargaan juga bisa berarti kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidupmu diberkati Tuhan, ingin apapun yang kau lakukan selalu berhasil karena ada kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, tetap kasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan orang-orang yang di sekelilingmu melihat engkau begitu mengasihi Tuhan, melihat engkau begitu setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengasihi dan memberikan kemurahan dalam hidup kita. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan kasih dan penghargaan bagi setiap kita. Gak hanya di hadapan Tuhan saudara, tapi juga di hadapan manusia. Artinya apa? Support Tuhan ada bagi kita. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk menolong kita. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk mensupport kasih kepada kita. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan, kita selalu berhasil dan beruntung. Karena ada Tuhan. Karena kita mengasihi dan setia kepada Tuhan, maka kasih dan penghargaan Tuhan ada atas dalam hidup kita. Hari ini saudaraku yang kekasih, simple aja saudara. Lakukan dua hal, kasih dan setia. Yang terakhir saudara, dikatakan bahwa di dalam ayat itu, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya apa saudara? Kemanapun kita berada, harus ada kasih dan setia. Baik kasih dan setia kepada Tuhan, juga kasih dan setia kepada sesama. Artinya, kalungkanlah itu pada lehermu. Engkau baik, engkau yang berada di kantor, di keluargamu, di lingkungan tempat tinggalmu, dimanapun engkau berada, di tengah-tengah pelayananmu bahkan sekalipun, engkau tetap ada kasih dan setia. Yang kedua dikatakan bahwa selain kita kalungkan, artinya kemanapun kita berada, hidup kita harus memancarkan kasih dan setia. Yang kedua dikatakan, tuliskanlah itu pada apa saudara? Loh hatimu. Artinya apa? Kasih dan setia itu harus ada di dalam hati kita. Kasih dan setia
itu harus ada dalam hidupnya. Kalau dalam hatimu ada kasih dan setia, maka yang kau lakukan adalah engkau kasih dan setia, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Hari ini saudara, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara bisa mengerti dan memahami. Dikatakan, jangan kehilangan kasih dan setia. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka kemurahan Allah, kasih Allah ada dalam hidupmu. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami belajar Tuhan bagaimana kami harus mengasihi Engkau. Bagaimana kami harus tetap setia kepada Engkau. Maka Roh Kudus akan mentrekkan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang pagi hari ini mereka mendengarkan keberadaan firman Tuhan. Mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami terobosan yang baru dalam kehidupan mereka. Karena mereka mengasihi setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih dan setia Allah terus mengikuti mereka. Sehingga keberhasilan, kemurahan Allah, kebaikan Allah, damai sejahtera Allah terus mengalir atas setiap umat-Mu. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.